Baik, kita masuk ke bab 5 yaitu kalor dan perpindahan kalor. Ya, jadi kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda itu bersentuhan, ya. Contohnya misalkan ada air di dalam gelas, kemudian dimasukkan suatu benda yang panas atau sendok yang panas. Kemudian satuan kalor adalah joule, ya. Satuan kalor adalah joule. Ini sama dengan satuan energi. Konversinya satu, ya, sementara kalau di masyarakat umumnya biasanya kita mengenal satuan kalor yaitu kalori. Nah, ini bisa dikonversikan di mana 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, ya. Maka 1 kalorinya sama dengan 4,2 joule. Nah, jadi jika suatu zat, ya, zat itu menyerap kalor, ya, zat menyerap kalor. Contoh tadi yang air dingin dimasukkan sendok yang panas atau benda yang panas, maka si air itu menyerap kalor. Ya, sementara si sendok yang panas dia akan melepaskan kalor. Maka si air tadi, ya, suhunya akan naik. Jadi benda yang menyerap kalor suhunya akan naik. Nah, sementara benda yang panas tadi dia akan melepaskan kalor, ya, maka suhunya akan turun. Nah, ini digambarkan, ini ada air panas, ada es batu, ya. Kemudian dimasukkan es batunya ke dalam gelas sehingga airnya menjadi hangat, ya. Mana yang menyerap kalor? Ya, berarti yang menyerap kalor adalah yang suhunya lebih rendah, ya, yaitu es batu. Sementara yang melepaskan kalor yaitu ini air panas. Sementara itu jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap, ya, pada suatu zat, ya, contohnya tadi pada air, ya, yang dingin tadi menyerap kalor dari besi yang panas dimasukkan. Begitu juga dengan besi panas itu yang melepaskan kalor ketika dimasukkan ke dalam air yang dingin. Nah, untuk menentukan besar kalornya yaitu dengan menggunakan rumus ini, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana C ini adalah kalor jenis zat, ya, kalor jenis zat. Sementara M sendiri adalah massa bendanya, ya, massa benda. Kemudian delta T ini adalah kenaikan suhu atau perubahan suhunya. Jadi perubahan suhunya bisa dihitung dari suhu akhir dikurang dengan suhu awal, ya, suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, ini digambarkan dalam bentuk piramida seperti ini, ya, piramida seperti ini. Ya, jadi bisa juga piramida ini kita buat, ya, tarik garis sini, ya. Ya, M, jadi bisa tarik garis, ya. Ya, jadi di sini C, kemudian M dan delta T, ya. Jadi untuk Q-nya sama dengan C kali M kali delta T, atau di beberapa buku juga dituliskan M kali C kali delta T. Sama aja, ya, karena hukumnya komutatif dibalik boleh, ya. Kemudian satuan-satuannya apa, ya? Satuan masanya ambil kilogram. Kemudian satuan kalor jenisnya yaitu joule per kilogram derajat Celcius, gitu, ya, atau Kelvin boleh. Kemudian delta T-nya satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Jadi
satuan Q-nya, jumlah kalornya, yaitu Joule, ya, Joule. Nah, kemudian di sini ada contoh soal nih. Contoh soal yang pertama, ya berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius, dan kalori jenis airnya yaitu 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, atau ini juga sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius.